SD Video Semua 1. Hari ini saya akan melakukan kegiatan rutinitas. Salah satu kegiatan kepala sekolah yaitu kegiatan pra-observasi. Saya nanti akan masuk di kelas Bu Sinta insya Allah tanggal 28 April kegiatan observasi. Dan di sini Bu Sinta hari ini melakukan kegiatan pra-observasi. Saya sudah diberikan modul ajarnya. Di sini ada mata pelajarannya pendidikan Pancasila, elemennya NKRI, alokasi waktunya 2 kali 35 menit, dan materinya terkait dengan DENA ya Bu Sinta ya. Baik, elemen deep learningnya juga sudah ada, meaningfulnya, mindfulnya, joyful learningnya juga sudah ada, diferensiasinya, dan menggunakan model pembelajaran project based learning. Boleh Bu Sinta diceritakan terkait dengan tujuan pembelajarannya? Silakan Bu Sinta. Baik Bunda, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibu Sinta Wahyuyanti dari kelas 1B. Nanti pada tanggal 28 April saya akan diobservasi oleh Bunda Sri Kristinta. Akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa saya, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan manfaat dari DENA secara besar maupun secara tertulis dengan jawaban yang benar dan menggunakan kata-kata yang sendiri. Kedua, yaitu tujuannya agar siswa dapat membuat DENA yang sederhana, yaitu DENA rumah secara berkelompok. Baik, terima kasih Bu Sinta. Baik Bu Sinta, jadi tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Bunda ulangi, yang pertama siswa nanti dapat menyebutkan manfaat DENA. Yang kedua yaitu siswa dapat membuat DENA sederhana, ya. Baik, Bu Sinta, terkait dari tujuan pembelajaran yang dipilih tadi itu jika dikaitkan dengan RHK atau perencanaan yang sudah dipilih oleh Bu Sinta itu apa? Tolong dijelaskan. Terkait pada RHK yang saya pilih, yaitu saya memilih tentang instruksi pembelajaran. Maka saya memilih instruksi pembelajaran karena dimana setelah kami tim kurikulum menganalisis rapor pendidikan, ternyata siswa di SDN Video Semua 1 ini mengalami kualitas pendidikan yang nilai pembelajarannya itu paling rendah di instruksi pembelajaran. Jadi instruksi pembelajaran, indikator instruksi pembelajaran poinnya agak turun gitu ya. Oh, baik, daripada tahun yang lalu. Jadi itu fokus di rencana hasil kerjanya Bu Sinta. Baik, berarti indikator perilaku atau fokus dari perilakunya ada berapa yang dipilih di sini? Kebetulan saya memilih 3. Oh, 3-3-nya dipilih. Baik. Dimana saya fokus perilaku, dimana memberikan penjelasan yang mudah kepada siswa agar siswa itu dapat memahami penjelasan materi yang akan saya berikan. Ya. Lalu yang kedua, saya akan memberikan contoh yang kontekstual, yang relevan dengan kegiatan atau keseharian anak-anak peserta didik tadi ya. Yang terakhir, saya akan menyampaikan penjelasan tersebut, penjelasan materi secara terstruktur dan secara polis. Baik, jadi Bunda ulang kembali sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disebutkan Bu Sinta tadi. Materi NKRI, materi DENA, fokus perilakunya dengan cara memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Yang kedua, fokus perilakunya yaitu memberikan contoh yang kontekstual dan relevan. Betul seperti itu? Dengan keseharian peserta didik. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan penjelasan secara terstruktur, ya, dan logis.
gitu ya. Baik, kalau boleh tahu, Bunda ingin bertanya lebih lanjut, upaya mempelajari ketiga fokus perilaku tadi dengan cara apa ya Bu Sinta? Boleh dijelaskan? Tentunya saya akan upaya saya mempelajarinya itu yang pertama saya akan melakukan asesmen awal. Asesmen awal kepada profil peserta didik saya. Saat B kebetulan sejumlah 30 siswa, jadi saya akan melakukan asesmen awal kepada ketiga peserta didik. Lalu yang kedua, saya akan membuat perencanaan pembelajaran, yaitu mau belajar yang terkait yang akan diskusi Bunda, yaitu Pancasila terkait dengan materi zona. Lalu yang ketiga, saya akan melaksanakan pembelajaran yang terstruktur agar materi yang akan saya berikan dapat dipahami siswa saya. Tentunya dengan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan elemen deep learning tadi ya. Ada meaningful learning, ada joyful learning, ada mindful learning juga. Utamanya untuk siswa kelas 1 tentunya mengarah pada pembelajaran joyful learning ya, menyenangkan, supaya peserta didik semakin termotivasi ya Bu Sinta. Semakin termotivasi dan semangat belajarnya, dan tidak ada yang loyo gitu. Baik, Bu Sinta, terkait yang sudah dijelaskan pada Bunda, fokus perilaku, upaya mempelajarinya, di sini juga ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Boleh dijelaskan Bu Sinta langkah-langkah pembelajarannya mulai awal, akhir, inti sampai akhir. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran saya. Tentunya yang pertama, saya akan membuka kelas dengan mengucapkan salam, menanyakan bagaimana keadaan siswa, melakukan presentasi, dan mengajak siswa untuk berdoa. Setelah itu tidak lupa juga akan menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib negara Indonesia, dan tentunya tujuan pembelajaran juga akan saya sampaikan agar anak-anak itu mengetahui apa sih fungsinya kita belajar hari ini untuk apa gitu. Dan yang terakhir tentunya saya akan melakukan apresiasi dengan bernyanyi bersama-sama tentang rumah agar anak-anak itu psikologisnya itu siap untuk belajar dan tidak tertekan oleh pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan inti, saya akan menyampaikan materi tentang zona melalui video. Berarti Bu Sinta menyampaikan materi itu melalui tayangan video terlebih dahulu. Terus selanjutnya saya akan mengajak peserta didik untuk melihat video tentang posisinya anak itu berada di rumah, bagaimana dia caranya pergi ke sekolah, melalui tempat apa saja yang dia lalui seperti itu. Nah, dari video tersebut nanti akan saya berikan RKPD tentang membuat dengan rumah, yaitu karena saya menggunakan metode PJJ. Jadi gimana anak-anak akan saya bagi per kelompok, satu kelompoknya sebanyak 6 siswa. Tentunya yang akan saya nilai adalah kekompakannya saat diskusinya, saat pembagian tugasnya, Bunda. Selain itu juga saya akan menilai bagaimana mempresentasikan hasil dari proyek jenah yang dia buat. Tentunya setiap satu kelompok tidak sama membuat jenah ini. Untuk tahap yang terakhir yaitu kegiatan penutup, pastinya saya akan melakukan refleksi kepada siswa tentang bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, apakah ada kesulitan. Selain itu tak lupa juga saya akan memberikan reward kepada siswa atau kelompok yang kompak, yang berani, lantang menjelaskan di dalam presentasinya. Dan tak lupa juga saya juga mengajak siswa untuk mengumpulkan bersama-sama. Nah, tujuan apa saja yang didapatkan pelajaran kita ini, apakah sudah tersampaikan
dua tujuan pembelajaran saya terkait yang saya jelaskan tadi adalah terkait tentang model pembelajaran PJBL. Dimana langkah-langkahnya yaitu saya menentukan pertanyaan dasar dari masalah utama yang akan saya berikan. Lalu yang kedua yaitu menyusun rencana proyek yaitu tentang denahnya itu tadi. Dan ketiga yaitu membuat jadwal kegiatannya. Kita tentukan mereka anak-anak saya itu nanti akan membutuhkan waktu berapa lama, berapa menit dalam menyelesaikan dengan tersebut. Lalu yang keempat, saya akan tetap memantau kemajuan dari proyek yang mereka buat. Lalu yang kelima, yaitu saya akan memberikan penilaian atas proyek yang mereka kerjakan. Dan tentunya yang terakhir, yaitu mengevaluasi bagaimana sih pengalamannya, bagaimana rasanya membuat denah bersama-sama dengan teman-teman. Untuk kegiatan penutupnya, nanti saya akan memberikan penguatan tentang materi denah yang telah dipelajari. Setelah itu saya akan memberikan refleksi pembelajaran kepada siswa. Dan yang tentunya saya bersama siswa akan melakukan kegiatan penuturan, kegiatan menyimpulkan secara bersama-sama dengan siswa. Terakhir tentunya akan menutup pembelajaran juga dengan yang menyenangkan dan mengucapkan selamat. Seperti itu. Baik, Bu Sinta, itu tadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tentunya sesuai dengan langkah-langkah PJBL. Selanjutnya, asesmen atau penilaian yang diberikan Bu Sinta, kalau boleh tahu, dengan cara apa saja? Asesmen penilaian yang akan saya berikan kepada siswa, yaitu yang pertama saya akan menilai sikap dari siswa itu tadi, dimana saya akan mengobservasi pada saat mereka diskusi bersama menentukan saya bagian mengerjakan A, B, C atau D itu juga. Setelah itu penilaian pengetahuan yaitu dengan tes tertulis. Dan yang terakhir yaitu saya akan menilai keterampilan mereka pada saat diskusi dan melakukan presentasi di depan. Itu tadi penilaiannya. Untuk penilaian terkait dengan produk, nah, ini PJBL kan ada proyeknya ya, produk atau proyeknya ya, terkait dengan membuat denah tadi. Ada rubriknya, Bu Sinta? Ada? Kalau boleh tahu dijelaskan, coba silakan dijelaskan rubrik terkait dengan proyek nanti apa saja yang dinilai denah yang sudah dibuatkan kelompok. Juga untuk rubrik penilaian tentang proyeknya, yaitu saya menilai apakah anak tersebut mampu menggambarkan lokasi-lokasi dengan jelas sesuai dengan LKP yang saya berikan. Dan yang kedua, apakah anak tersebut sudah mampu memberikan keterangan kepada label-label gambar-gambar. Kalau boleh saya berikan usulan, Bu Sinta, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang saya baca tadi, itu bukan menggambarkan, tetapi menempelkan gambar yang ada di LKPD. Jadi siswa itu kan menggunting terus ditempel. Nah, itu sebaiknya menggunakan kata yang tepat, yaitu menempelkan. Simbol-simbol dengan tepat. Ya, ini kalau boleh Bunda memberikan masukan. Yang kedua tadi memberikan apa? Nama. Nah, itu berarti diberi kalimatnya diganti dengan diberikan keterangan. Keterangan pada gambar dengan Terima kasih Bunda atas masukan. sama-sama Bu Sinta. Baik, itu tadi rubrik terkait proyeknya. Sinta, itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait langkah-langkah pembelajaran Bu Sinta dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, tentunya yang menyenangkan. Mudah-mudahan di kegiatan observasi modul ajar ini dapat dilaksanakan Bu Sinta dengan baik. Bu Sinta dapat mengajar dengan menyenangkan, joyful learning, meaningful learning, dan meaningful learning
dapat terlaksana di kelasnya Bu Sinta kelas 1 ini. Baik Ibu dan Bapak Guru, hari ini kegiatan pra-observasi sudah selesai. Kita laksanakan bersama-sama diskusi antara guru dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan sampai bertemu di tanggal 28 April di kelas Bu Sinta dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan sub materi Dena tentunya yang lebih menyenangkan, anak-anak lebih bersemangat dan dapat terlayani dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.